Microsoft Office Excel adalah sebuah software yang digunakan untuk memproses data angka, yang dengan otomatis dapat melakukan perhitungan matematika. Tapi kalau kita tahu rumusnya ya, di video kali ini saya akan membagikan 13 rumus Excel yang paling sering digunakan, sehingga akan mempermudah dalam bekerja atau mengerjakan tugas. Saya sudah punya contoh datanya, daftar nilai. Untuk teman-teman yang ingin mencoba menggunakan file ini, bisa mendownload di link yang sudah dicantumkan di deskripsi. Contoh filenya seperti ini. Ini adalah nilai matematika kelas 3. Rumus yang pertama adalah sum. Sum digunakan untuk menjumlah. Contohnya di sini saya akan menjumlah nilai matematika. Kita isikan di sini sama dengan sum dalam kurung. Kemudian pilih sel yang akan dijumlahkan. Di sini nilai matematika akan saya jumlahkan. Klik dan tahan, kemudian seret ke bawah sampai terakhir di sini. Kalau sudah, kemudian tutup kurung, enter. Maka di sini akan keluar jumlah nilai matematika. Yang kedua adalah average. Average digunakan untuk menghitung rata-rata. Nilai rata-rata matematika akan kita cari dari nilai matematika ini, kemudian ditampilkan di sini. Caranya, isi di sini sama dengan average, kemudian seleksi range-nya. Tutup kurung, enter. Maka akan keluar hasilnya. Untuk mengurangi nilai di belakang koma, kita gunakan decrease desimal. Untuk menambahkan increase desimal. Nilai rata-rata ini akan saya kurangi nilai di belakang komanya agar tidak terlalu banyak. Misalnya 2 saja. Ini adalah nilai rata-ratanya. Subtotal sering digunakan untuk data yang diseleksi. Misalnya di sini nilainya akan saya seleksi. Kemudian nilai ini akan saya kopikan dulu ke sini. Kemudian saya isikan dengan subtotal. Sama dengan subtotal dalam kurung. Untuk menjumlahkan, kita pakai sum yang 109. Seperti ini, kemudian titik koma. Untuk penggunaan titik koma ini disesuaikan dengan region and language sistem operasi yang digunakan teman-teman. Ada yang menggunakan koma dan ada yang menggunakan titik koma. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau di teman-teman koma, maka gunakan koma. Setelah memasukkan rumus ini, kemudian kita seleksi range-nya. Sampai sini, kemudian enter. Maka akan keluar hasil subtotal sum-nya. Apa bedanya subtotal dengan sum? Pada saat data ini diseleksi, misalnya kita filter dulu. Kemudian saya akan melihat nilai siswa perempuan. Oke. Kita lihat ya. Ketika diseleksi, rumus dengan sum tetap. Tetapi jika dengan subtotal, maka yang dijumlahkan hanya data yang diseleksi. Seperti ini. Kalau kita kembalikan, nilainya akan menjumlah semua. If digunakan untuk membuat perbandingan. Misalnya di sini, nilai 90 sampai 100, predikatnya adalah A. Kemudian 80 sampai 89, nilainya B, dan seterusnya. Di sini saya akan buat predikatnya sesuai nilai. Di sini kita isikan sama dengan if, kemudian logical test-nya, nilainya di sini, titik koma. Nah, kita bisa baca
Jika sel E4 lebih atau sama dengan 90, maka nilainya A. Kemudian kita isikan lagi, jika nilai matematika lebih atau sama dengan 80, predikatnya B. Jika nilai matematika lebih atau sama dengan 70, predikatnya C. Kemudian titik koma lagi, jika nilai matematika lebih atau sama dengan 60, maka predikatnya D. Tutup kurung, harusnya tutup kurungnya tidak hanya satu, tetapi di sini Excel akan otomatis membuat tutup kurungnya. Kita yes di sini. Kita copy sampai ke bawah, maka predikatnya akan muncul. Di sini nilai 93, predikatnya adalah A. Kalau di sini saya ganti dengan 80, predikatnya akan otomatis menyesuaikan. Count digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisikan angka. Misalnya, di sini saya akan menghitung banyaknya siswa yang ikut ujian matematika. Di sini kita isikan sama dengan count dalam kurung, kemudian kita seleksi range-nya. Tutup kurung, kemudian enter. Ada 19 siswa yang ikut ujian matematika. Misalnya di sini saya hapus 1, maka di sini akan berkurang 1. COUNTIF adalah gabungan dari dua formula, yaitu count dan if. Fungsinya untuk menghitung jumlah sel dengan kondisi tertentu. Misalnya di sini kita akan mencari banyaknya siswi perempuan. Maka di sini kita isikan sama dengan COUNTIF, buka kurung, kemudian range-nya kita pilih. Nah, yang akan kita pilih kriterianya adalah siswi perempuan ya. Jadi di sini kita masukkan titik koma, kemudian petik 2 perempuan. Petik 2 tutup kurung. Maka akan menampilkan banyaknya siswi perempuan. Begitu juga di sini. Kita isikan sama dengan COUNTIF, range-nya kita pilih, titik koma, kita isikan kriterianya, tutup kurung, maka akan menampilkan banyaknya siswa laki-laki. SUMIF sama dengan COUNTIF, yaitu gabungan dari dua formula. Kita akan mencari total nilai dari siswa laki-laki. Maka di sini kita isikan sama dengan SUMIF, kemudian range yang akan jadi kriterianya, yaitu kolom jenis kelamin. Kita seleksi, kemudian titik koma, kriterianya kita isikan kemudian titik koma, isikan range yang akan dijumlahkan. Kita seleksi nilai matematika, kemudian tutup kurung, enter. Maka akan menampilkan total nilai dari siswa laki-laki. Untuk mencari total nilai perempuan, kita isikan sama dengan tadi. Sama dengan SUMIF dalam kurung, range kriterianya, kita isikan kriterianya, yaitu siswi perempuan, petik 2, perempuan, petik 2, titik koma, kemudian kita isikan range yang akan dijumlahkan. Yang akan dijumlahkan adalah nilai matematika. Kita seleksi sampai bawah, kemudian tutup kurung, enter. Maka akan tampil
total nilai dari siswi perempuan. Upper, proper, dan lower digunakan untuk mengubah huruf besar dan kecil. Misalnya di sini sel bertuliskan nilai matematika dengan huruf kecil semua dan nilai matematika dengan huruf kecil dan besar. Untuk upper, fungsinya adalah mengubah huruf menjadi besar semua. Kita isikan di sini sama dengan upper dalam kurung, kemudian pilih teks yang akan dirubah. Saya pilih sel ini, kemudian tutup kurung, enter. Maka hurufnya akan menjadi besar semua. Untuk proper, ini digunakan untuk membuat huruf besar dan kecil. Huruf yang besarnya adalah yang di awal. Kita isikan sama dengan proper, buka kurung, kemudian pilih teksnya. Maka huruf N dan huruf M di sini di awal kata akan dirubah menjadi kapital. Sedangkan yang lainnya adalah huruf kecil. Kemudian lower. Lower digunakan untuk mengubah huruf menjadi kecil semua. Di sini kita isikan sama dengan lower, buka kurung, kemudian pilih teksnya. Di sini teks yang ada huruf besar dan kecil. Kita pilih yang ini, kemudian tutup kurung, enter, maka hurufnya akan dirubah menjadi kecil semua. Left, mid, dan right digunakan untuk mengambil karakter teks. Left digunakan untuk mengambil karakter mulai dari sebelah kiri, mid tengah, kalau right dari kanan. Kita isikan untuk left sama dengan left dalam kurung, teksnya, kemudian titik koma, berapa karakter yang akan kita ambil. Misalnya, saya ambil 3. Tutup kurung, enter. Maka akan menampilkan kata dari sebelah kiri sejumlah 3. Untuk mid, kita isikan sama dengan mid, dalam kurung, teksnya, kemudian mulai karakter keberapa akan kita ambil. Misalnya, akan kita ambil mulai karakter ke-4. Kemudian titik koma lagi, kemudian mulai karakter 4 ini akan kita ambil berapa karakter ya. Misalnya akan saya ambil 5. Kemudian tutup kurung, enter. Maka akan menampilkan karakter mulai dari ke-4, kemudian diambil 5 karakter. 1, 2, 3, 4, 5, sampai I. Dan right caranya sama dengan right dalam kurung, kita pilih teksnya yang ini, kemudian akan kita ambil berapa karakter, misalnya 3, kemudian tutup kurung, enter, maka akan menampilkan 3 karakter dari kanan. Len digunakan untuk menghitung jumlah karakter. Kita isikan sama dengan len dalam kurung, kita pilih teksnya, kemudian tutup kurung, enter, maka akan menampilkan jumlah karakternya. Jumlah karakternya 16 karena spasi di sini dihitung 1 karakter. Round digunakan untuk membulatkan angka. Misalnya nilai rata-rata akan kita bulatkan. Maka sama dengan round, buka kurung, kemudian pilih nilainya, kemudian titik koma 0, tutup kurung, enter. Maka nilai rata-rata akan dibulatkan. Angka di belakang koma kita gunakan decrease desimal. Maka di sini sudah dibulatkan menjadi 78. Concatenate digunakan untuk menggabungkan beberapa karakter. Misalnya, daftar nilai, kemudian matematika, kelas, kemudian 3 akan kita gabungkan. Kita taruh di sini. Maka, sama dengan concatenate,
buka kurung, kemudian pilih selnya, kemudian titik koma, kemudian pilih karakter berikutnya, titik koma lagi, pilih lagi, kemudian tutup kurung, enter. Maka karakternya akan tergabung. Di sini masih tergabung semua, tidak ada spasinya. Untuk menempatkan spasi, kita bisa taruh di sini, petik 2, spasi, petik 2, titik koma, kemudian di sini juga. Maka akan menampilkan seperti ini. VLOOKUP dan HLOOKUP digunakan untuk memindahkan suatu data ke tabel lainnya dengan kata kunci tertentu. VLOOKUP digunakan untuk tabel sumber yang judulnya vertikal, sedangkan HLOOKUP horizontal seperti ini. Kita akan mencari keterangan berdasarkan predikat di tabel ini. Maka di sini kita isikan sama dengan VLOOKUP, kemudian lookup value-nya yang akan kita jadikan kata kunci, yaitu predikat, kemudian titik koma, kemudian table array-nya. Kita pilih tabelnya sampai sini, titik koma, kemudian kita pilih indeks yang akan ditampilkan. Yang akan ditampilkan adalah indeks kedua pada tabel. Kita isikan 2, kemudian titik koma, kemudian false. Kemudian enter. Nah, kenapa indeksnya 2 di sini? Karena kita seleksi tabel sumber ini adalah indeks ke-1, kemudian ini yang kedua. Yang akan kita ambil adalah indeks yang kedua. Kemudian ini akan kita seret ke sini. Di sini ada yang hasilnya masih error. Ini karena pada saat kita drag, range tabel sumbernya akan menyesuaikan, jadi ke bawah. Nah, untuk mengatasinya, kita perbaiki yang pertama. Di sini kita buat menjadi sel absolut. Caranya, tambahkan $, seperti ini, atau klik di sini, kemudian tekan F4 pada keyboard. Kalau sudah, kemudian enter. Kemudian kita seret lagi, maka hasilnya sudah benar. Kemudian untuk HLOOKUP, kita hapus dulu, kita isikan sama dengan HLOOKUP, kemudian lookup value-nya yang akan kita jadikan kunci, kemudian titik koma, kita seleksi table array-nya, mulai dari predikat, sampai sini, titik koma, indeksnya adalah yang kedua, maka kita isikan 2, titik koma, false. Jangan lupa di sini kita buat menjadi sel absolut. Kemudian enter. Maka akan tampil keterangan sesuai predikat. Kita seret lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video yang lain.